Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum Ibu memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebelum Ibu memulai mata pelajaran, alangkah baiknya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Andi Prasetya, hadir. Vidya Devariska, Yos Rizal Adrian, hadir. Dila Hairia, hadir ya. Ada yang gak masuk? Siapa? Elma. Elma kenapa? Sakit. Udah pada jenguk? Sudah, ya. Kalau misalnya teman kita ada yang sakit, kita baiknya jenguk ya. Oke. Ini kabarnya pada sehat ya. Alhamdulillah sehat. Pokoknya tetap semangat walaupun ada COVID ini ya. Oke. Sekarang Ibu akan memberi materi mengenai cerita rakyat. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Pasti udah nggak asing lagi ya sama materi yang Ibu beri sekarang. Cerita rakyat, ada yang bisa memberi penjelasan cerita rakyat itu apa? Coba ya Rizal, kamu jelasin cerita rakyat itu apa? Ya betul, cerita yang berasal dari masyarakat. Yang lain bisa ada yang jawab? Benar, pada masa lampau. Jadi bisa disimpulkan bahwa cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang pada masyarakat pada masa lampau. Itu pengertian dari cerita rakyat. Di sini Ibu akan memberi materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri cerita rakyat. Ada yang tahu ciri-ciri cerita rakyat itu apa saja? Gila, bisa jelaskan cerita rakyat itu apa? Iya betul, cerita rakyat pada umumnya ditampilkan dengan cara lisan, betul. Terus tidak diketahui ciri-cirinya, tidak diketahui siapa yang pertama kali yang buat. Kemudian apalagi ciri-ciri cerita rakyat? Nah benar, bersifat tradisional. Jadi cerita rakyat itu ciri-cirinya ada bersifat tradisional, ada juga mempunyai banyak lampiran atau banyak versi yang lainnya. Kemudian ada nilai-nilai leluhur. Itu udah pasti termasuk nilai-nilai pada ciri-ciri cerita rakyat. Nah sekarang ciri-ciri cerita rakyat sudah ya. Kemudian ada fungsi cerita rakyat. Ada yang tahu fungsi cerita rakyat itu apa saja? Bisa jelaskan, Mas Andi? Ya, betul sekali. Fungsi dari sarana pendidikan yang pertama, kemudian fungsi nilai dari hiburan, benar. Kemudian fungsi sarana penggalang. Nah, di sini ada fungsi cerita rakyat dibagi menjadi 3 ya. Ada fungsi dari sarana pendidikan, ada fungsi dari sarana hiburan, kemudian ada fungsi sarana dari penggalang. Oke. Selanjutnya, ada macam-macam cerita rakyat. Ada yang tahu macam-macam cerita rakyat dibagi menjadi berapa?
Bila, ya betul sekali, ada 5. Bisa dijelaskan apa itu? Apa saja ada 5? Ya betul. Ada legenda. Yang kedua, fabel, betul sekali. Fabel. Terus ada sage, benar. Yang keempat ada mite. Terus yang terakhir, jenaka, betul sekali. Nah, ini pengertian fungsi cerita dibagi ada 5 ya. Ada legenda, fabel, sage, mite, dan jenaka. Nah, selanjutnya unsur intrinsik cerita rakyat. Apa saja? Ayo, ada yang tahu? Ya, Herunisa benar. Ada unsur, ada tema. Ya, paling utama tema. Kemudian ada apa saja? Latar, betul. Latar. Kemudian ada tokoh, ada sudut pandang, ada alur, dan ada penokohan. Nah, di situ ada unsur-unsur intrinsik pada cerita rakyat. Nah, sekarang selanjutnya ada jenis-jenis cerita rakyat. Apa saja? Ada yang udah tahu? Pastinya udah tahu ya. Jadi ada legenda. Jenis-jenis cerita rakyat. Betul sekali, yang pertama ada legenda. Kemudian ada apalagi kata-katanya selain legenda? Pojok, Mas Yosrisa, kamu jangan mainan HP terus ya. Kamu harus menyimak karena nanti kan minggu depan kita ujian nasional. Jadi kalau kamu misalnya nggak bisa, nanti kamu nggak boleh menyontek atau apa temannya ya, karena ini kan individu, nilai kalian sendiri. Nah, sekarang ibu ulangi lagi jenis-jenis cerita rakyat. Ada apa? Yang pertama, benar, ada legenda. Yang kedua ada mitos, betul sekali ya. Yang kedua ada mitos. Apa sih artinya mitos itu? Kebiasaan kan ada berita apa, itu hoax, itu mitos. Jadi jangan percaya nilai-nilai yang dari awal gitulah. Nah, betul sekali ya. Kemudian ada dongeng. Gak asing lagi ya yang namanya dongeng. Dongeng itu apa? Oke, betul ya. Sekarang selanjutnya ada nilai-nilai cerita rakyat. Di sini ada nilai-nilai cerita rakyat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama apa saja? Ada yang bisa memaparkan? Ya, dilahirnya lagi. Apalagi coba? Nilai pendidikan religius, betul sekali. Terus yang kedua apa lagi? Pojok? Nilai pendidikan moral, betul sekali. Terus yang ketiga ada nilai pendidikan sosial. Yang terakhir ada nilai pendidikan budaya. Nah, jadi nilai-nilai cerita rakyat dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada nilai pendidikan religius, kemudian ada moral, terus sosial dan budaya. Oke, sudah jelas ya materi yang sudah Ibu berikan mengenai cerita rakyat. Apa pengertian cerita rakyat? Kemudian di sini ada fungsi cerita rakyat dan ada unsur-unsur cerita rakyat. Kemudian di sini ada jenis-jenis cerita rakyat dan nilai-nilai cerita rakyat. Nah, sekarang Ibu ada permainan ya anak-anak ya. Ini Ibu buat permainan ini namanya jendela hikayat alias jendela cerita rakyat. Jadi di sini
Ibu menjelaskan ya, ada pengertian cerita rakyat di sini, ada ciri-ciri, ada unsur intrinsik, dan ada nilai-nilai cerita dalam cerita rakyat yang sudah Ibu paparkan. Sudah pada paham ya? Oke, dan permainan ini Ibu akan menjelaskan cara bermainnya seperti apa. Nah, di sini ada pengertian. Ibu menjelaskan permainan ini ada jendela hikayat. Nah, di sini itu kan seperti jendela ya. Ini ada korden, bisa dibuka. Dan di sini tuh di dalamnya ada materi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nih ya, udah dilihat ini jendela. Ini korden, ini maksudnya permainan ini ya. Dan di sini Ibu memberi ada jawaban dan soal. Jadi ini soal jadi amplop ya, ada amplop A sama amplop B. Nah, di dalam amplop tersebut ada soal. Jadi nanti anak-anak maju, nanti akan mendapatkan nilai dari Ibu ya. Nah, nanti anak-anak maju terus mengambil isi dalam amplop bebas, mau A atau yang B. Jadi di sini itu ada soal. Jodoh, maksudnya itu soalnya dalamnya isinya ada contoh cerita rakyat apa. Nanti kalian dapat contohnya. Contoh cerita rakyat bawang putih dan bawang merah. Jadi nanti anak-anak itu bisa menjelaskan isi cerita rakyat itu yang bawang putih bawang merah itu apa. Nanti bisa dijelaskan ya. Kemudian nanti maju cerita rakyat itu apa yang sudah tadi Ibu jelaskan ya anak-anak. Oke. Sekarang coba ya. Ibu mau memilih amplop yang B. Kira-kira dapat apa ya? Nah, oke, Ibu buka. Cerita rakyat Batu Menangis. Nih, Batu Menangis itu berasal dari mana? Ini udah termasuk cerita rakyat ya. Nanti kamu membuat pengertian isi cerita Batu Menangis itu seperti apa gitu. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Oke, terus satunya lagi coba ya. Ibu mengambil amplop yang A. Nah, ini ada cerita rakyat Timun Mas. Ya sama ya. Nanti anak-anak bisa menjelaskan isi cerita rakyat Timun Mas itu seperti apa, berasal dari mana, kemudian ada hikmahnya dari apa gitu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memberi kesimpulan dari materi yang sudah Ibu berikan pada saat ini. Ada kesimpulan dari cerita rakyat. Ada yang tahu kesimpulannya itu apa? Oke, kesimpulannya adalah cerita rakyat merupakan cerita. Nah, sekarang Ibu akan memberi penjelasan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu berikan ya. Jadi kesimpulan dari ini cerita rakyat ini materinya adalah salah satu budaya yang sangat perlu dilestarikan. Karena cerita rakyat itu akan ada syarat dari nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Kemudian juga bisa menjadi salah satu sarana pembelajaran karakter anak dan mengajarkan nilai-nilai yang bermanfaat tentang kehidupan yang akan datang dari cerita ini. Sudah dimengerti ya anak-anak ya? Oke, sudah selesai materi yang sudah Ibu berikan. Semoga bisa dipahami ya dan bisa dipelajari. Kan nanti kan minggu depan kita ujian tengah semester ya, ulangan ya. Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bis